Produktivitas hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Produktivitas adalah apa yang nampak, apa yang terlihat di permukaan. Kita mungkin melihat orang-orang yang produktif, mereka memiliki impact yang besar di masyarakat. Mereka punya karya-karya hebat. Mereka punya karir dan bisnis yang luar biasa. Namun ini semua hanyalah apa yang terlihat di permukaan. Ketika kita ingin memiliki produktivitas semacam itu, kita ingin punya impact yang besar di masyarakat, kita ingin punya karya-karya hebat, kita ingin punya karir atau bisnis yang membanggakan, maka kita perlu mengenali apa yang tidak terlihat di permukaan. Apa yang tidak terlihat di permukaan? Apa yang tidak terlihat di permukaan adalah mereka yang produktif bisa menjadi orang yang produktif karena memiliki kejelasan, prioritas, dan fokus. Sekali lagi, orang yang produktif adalah mereka yang memiliki kejelasan, prioritas, dan fokus. Mereka tidak mudah mengiyakan segala sesuatu yang datang pada dirinya. Entah itu peluang baru, entah itu pekerjaan, proyek, apapun. Mereka sangat pemilih. Mereka akan memilih apakah proyek ini, pekerjaan ini, peluang ini sesuai dengan prioritas mereka, sesuai dengan fokus mereka, atau tidak. Mereka bukan yes man. Dan default mereka ketika ada hal-hal baru yang datang adalah mengatakan tidak. Karena segala sesuatu yang tidak selaras dengan prioritas dan fokus mereka adalah distraksi. Adalah hal-hal yang mengganggu mereka dari fokus, dari jalan yang sudah mereka pilih sebelumnya. Maka, orang-orang yang produktif adalah mereka yang bisa mendahulukan hal-hal penting, hal-hal yang important, dibandingkan hal-hal yang urgent, dibandingkan hal-hal yang sekedar mendesak saja. Mereka mendahulukan hal-hal penting, alih-alih mendahulukan hal-hal yang mendesak. Ini semua bisa terjadi karena mereka memiliki kejelasan, prioritas, dan fokus. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak produktif, mereka yang tidak bisa menghasilkan karya hebat, mereka yang karir atau bisnisnya biasa saja, mereka yang tidak punya impact besar di masyarakat, biasanya adalah orang-orang yang tidak memiliki kejelasan prioritas dan fokus. Mereka sangat mudah mengatakan ya pada segala sesuatu yang datang pada dirinya. Ada peluang baru, ya ambil. Ada proyek baru, katanya bisa memberikan hasil yang besar dalam waktu singkat. Ya, ambil. Ada pekerjaan ini, ada pekerjaan itu. Apapun yang tiba-tiba datang pada mereka, semuanya diiyakan. Akhirnya apa? Banyak hal yang dilakukan, tetapi hasilnya sedikit. Tidak ada dampaknya, tidak ada impact-nya, tidak ada bekasnya. Sibuk, waktunya habis untuk melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas, tetapi tidak ada dampak, tidak ada manfaat yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini artinya sibuk tetapi tidak produktif. Orang-orang yang tidak punya prioritas menganggap segala sesuatu itu penting. Ketika kita menganggap bahwa segala sesuatu itu penting, maka itu artinya tidak ada hal yang penting. Artinya kita tidak memiliki prioritas dan fokus yang jelas. Efeknya apa? Efeknya kita menjadi orang yang sibuk, tetapi kita tidak produktif. Kita melakukan banyak hal, tetapi kita tidak menghasilkan dampak apapun bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya begini, bagaimana cara kita menentukan prioritas? Bagaimana cara kita menentukan fokus? Prioritas dan fokus tidak hadir begitu saja. Prioritas dan fokus tidak muncul begitu saja. Prioritas dan fokus adalah efek dari
sense of purpose. Efek dari sensasi kita terhadap tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih tinggi, niat yang lebih tinggi. Atau dalam bahasa umum adalah sensasi terhadap misi hidup kita. Kita memiliki prioritas yang jelas, fokus yang jelas, karena kita memiliki sense of purpose yang kuat. Kita memiliki prioritas dan fokus yang jelas karena kita mengetahui dengan jelas apa sebenarnya alasan keberadaan kita di atas bumi ini. Apa sebenarnya misi yang perlu kita tuntaskan di atas bumi ini. Maka, ketika kita ingin menjadi orang yang produktif, mulailah dengan mengenali apa purpose of life-nya kita. Apa sebenarnya alasan keberadaan kita? Apa sebenarnya misi kita di atas bumi ini? Pada saat kita bisa mengenali purpose kita, maka kita akan lebih mudah menetapkan apa prioritas kita. Dan pada saat kita bisa menetapkan apa prioritas kita, maka kita akan lebih mudah untuk menghasilkan dampak di atas bumi ini. Kita akan menjadi orang yang lebih produktif, bukan hanya orang yang sibuk. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengenali apa purpose of life-nya, teman-teman bisa mengikuti kelas mendesain hidup yang diadakan oleh para Life Design Certified Trainer. Para Life Design Certified Trainer atau LDCT adalah mereka yang sudah memiliki hak, memiliki lisensi untuk mengajarkan materi kelas mendesain hidup dari saya. Di kelas tersebut, teman-teman akan belajar mengenali apa purpose of life-nya. Teman-teman akan merancang apa visi hidup yang bisa menginspirasi kita sehari-hari. Teman-teman bisa menentukan, memetakan, menyederhanakan peran-peran yang saat ini teman-teman jalani. Teman-teman bisa menetapkan tujuan yang jelas. Dan teman-teman bisa membangun kebiasaan yang mendukung teman-teman untuk mengaktualisasikan apa purpose of life-nya teman-teman sekalian. Jadi, silahkan cari LDCT terdekat di sekitar teman-teman sekalian. Belajar bagaimana mendesain hidup yang lebih baik dari mereka. Dan sampai jumpa di puncak produktivitas. Salam, saya Darmawan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.